Halo, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP Aragon akan segera digelar minggu ini, atau lebih tepatnya tanggal 1 September nanti, Sob. Nah, di jeda musim itu dimanfaatkan untuk para pabrikan melakukan uji coba ataupun latihan bagi para pembalapnya. Yang terkenal dan santer mengambil jatah konsesi secara antusias adalah Honda dan Yamaha. Honda dikabarkan melakukan perubahan besar tentang motornya, merubah semua basic. Namun sayangnya nih, belum ada kabar pasti bagaimana hasil dari uji komponen baru kemarin. Namun, kita coba bahas sejauh mana Honda sudah berusaha dan juga apa harapan-harapan tim atau rider MotoGP di seri Aragon nanti. Kita bahas. Pembalap Honda, Joan Mir, memuji jeda sibuk antara putaran MotoGP Austria dan Aragon untuk HRC. Semua orang terlibat dalam proyek ini telah bekerja keras untuk masa depan. Memasuki musim keduanya sebagai pembalap pabrikan Honda MotoGP, Joan Mir terus menatap masa depan. Setelah meraih hasil terbaik ke-9 sejauh musim ini, yakni balapan sprint di Spanyol, juara dunia 2020, Joan Mir mengatakan HRC telah sibuk selama 1,5 minggu sejak Grand Prix Austria lalu. Kami sangat sibuk setelah balapan di Austria, kata Mir menjelang Grand Prix Aragon mendatang. Namun, kesibukan itu bagus karena semua orang terlibat dalam proyek ini telah bekerja untuk masa depan. Saya tak sabar untuk kembali ke Aragon. Terakhir kali saya balapan di sana, saya naik podium pada tahun 2021. Nah, pendekatan untuk akhir pekan ini akan sama dengan balapan-balapan sebelumnya, di mana kami akan mengerjakan apa yang perlu kami kerjakan dan melihat apa yang mungkin terjadi ketika start dimulai pada hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, sejauh ini nih, sebenarnya Honda sudah berusaha banyak untuk bisa memperbaiki kondisinya. Pertama, Honda telah mengganti beberapa manajemen puncak Jepang dan mendatangkan Kalex sebagai penasihat sasis. Kalex adalah produsen sasis yang terkenal dan digunakan di Moto2. Kedua, perubahan yang jauh lebih besar dikatakan akan segera dilakukan, seperti basis desain Eropa baru dan kemungkinan penandatanganan setelah sini. Langkah besar lainnya, Honda merekrut test rider baru yaitu Alex Espargaro. Calon test rider Honda tahun depan, Alex Espargaro, sudah berbicara cukup banyak selama 2 bulan terakhir ini dengan pihak Honda dan semua teknisi Jepang. Dan Alex mendeskripsikan pengalamannya bahwa mereka bekerja keras dan memahami bahwa sulit untuk turun lebih rendah dari standar yang sekarang. Jadi mereka membutuhkan perubahan besar jika ingin bereaksi. Mereka 100% berkomitmen untuk bereaksi dan mengubah berbagai hal. Mereka tahu bahwa mereka perlu mencoba pendekatan yang sama sekali berbeda. Meskipun tidak menyebutkan nama Sterlacini, Espargaro menambahkan, saya tahu terkadang tidak menyenangkan pergi ke produsen lain dan mengambil teknisinya. Tetapi, begitulah bisnis. Nah, menatap GP Aragon, beberapa rider dan tim memiliki misinya masing-masing. Tentu, menang adalah tujuan. Salah satu yang dispekulasikan adalah Marc Marquez. Mengingat Aragon adalah salah satu sirkuit yang Marc Marquez bisa tampil kuat bersama Honda, nah bisakah tampil kuat dengan Ducati nantinya? Sudah lebih dari 1000 hari sejak Marc Marquez terakhir kali memenangi balapan MotoGP. Akankah rekor itu berakhir di Grand Prix Aragon? Juara dunia 8 kali itu telah menjalani beberapa tahun yang sulit bersama Honda, yang menyebabkan masa-masa sulit dalam hal hasil. Kepindahannya ke Ducati yang dijalankan di Gresini tahun ini telah membuatnya naik podium 9 kali dalam sprint dan juga Grand Prix. Dengan kemenangan pertamanya sejak GP Emilia-Romagna pada tahun 2021, sejauh ini untuk juara masih dalam status nyaris diraihnya dalam sejumlah kesempatan. MotoGP kembali ke Aragon untuk pertama kalinya sejak 2022, dan kelintasan tempat Marc Marquez menikmati banyak kesuksesan. Dengan pembalap Spanyol itu menang 6 kali sepanjang karirnya. Jurnalis MotoGP Lewis Duncan di Crash.net mengatakan, menurut saya, hal terpenting yang harus diperhatikan akhir pekan ini adalah Marc Marquez. Ini adalah sirkuit kiri. Dia selalu sangat bagus di Aragon. Saya pikir beberapa minggu ke depan benar-benar merupakan kesempatan baik bagi Marc Marquez untuk memenangkan Grand Prix tahun ini. Di Aragon, dia selalu kuat dan itu sangat cocok dengannya. Dan dengan waktu istirahat 1 tahun dan permukaan yang baru, Ducati yang berusia 1 tahun itu mungkin akan melaju lebih cepat daripada motor pabrikan. Karena secara umum, motor itu sedikit lebih mantap.
Saya mengharapkan hal-hal besar dari Marc Marquez akhir pekan ini, dan jika itu tidak terjadi, saya akan sangat kecewa karena saya pikir ini merupakan salah satu dari beberapa peluang yang sangat-sangat besar dalam GP Aragon nanti. Ducati telah menjadi motor yang harus dikalahkan di Aragon selama beberapa tahun terakhir, dengan Marc Marquez yang kalah dari Pecco Bagnaia dalam duelnya pada tahun 2022. Ducati sangat senang di sini. Dalam beberapa balapan terakhir, Bastianini menang terakhir kali pada tahun 2022 dan Pecco mengalahkan Marc Marquez pada tahun 2021. Ini kesempatan bagus untuk kembali ke performa Marc Marquez seperti di Jerez dan juga Le Mans, yang benar-benar bersaing dengan dua pembalap teratas. Ada 2 atau 3 balapan trek berlawanan arah jarum jam yang akan datang. Valencia, Phillip Island adalah yang lainnya. Buriram juga sangat bagus dalam hal itu, tetapi itu tidak akan mudah baginya. Dan itu membuat semakin penting untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Sebelumnya, Marc Marquez berkata, "Lihat, tidak masalah, ini sudah 1000 hari sejak kemenangan terakhirnya. Tahun depan, saya akan mendapatkannya jika saya tidak mendapatkannya tahun ini." Tetapi, Marc Marquez, dia pasti ingin menang, bukan? Sulit untuk melihat akhir pekan ini bukan kesempatan yang baik untuk dia melakukan itu. Jadi banyak hal yang akan bergantung pada hari Jumat. Tidak hanya padanya, tapi juga bagaimana orang-orang seperti Bagnaia. Jika Bagnaia terus berada di puncak dan top performa, sejak hari pertama latihan, itu bukanlah kabar baik bagi pembalap lain, termasuk Marc Marquez. So, bisakah Marc Marquez menaklukkan Pecco Bagnaia di Aragon? Dan apa kejutan Honda dan juga Yamaha setelah tes Misano kemarin? Semoga bocoran-bocorannya segera muncul menuju GP Aragon esok hari, sob.